Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang udara sedang dingin-dingin ya, tapi kita percaya di sini ada kehangatan yang dari Tuhan luar biasa. Mari saya sapa Shalom. Apa kabar hari ini? Yang luar biasa. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan, untuk kita boleh naikkan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Anugerah-Nya luar biasa. Sehingga pagi hari ini kita boleh datang
Engkaulah sesembahan kami dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sanjung dan kami tinggikan, kami agungkan dan kami puji-puji selain Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus dosa kami. Allah yang telah lahir di bumi ini, menjelma menjadi manusia, dan dialah Immanuel yang juga hadir pagi hari ini di tempat ini. Berkati ibadah ini dalam kuasa urapan hikmat dan wibawa-Mu. Hamba-hamba-Mu dipakai sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Berkati ibadah ini dengan sukacita yang besar. Biarlah pujian ini terdengar dalam kerajaan Allah. Bersama malaikat Allah kami memuji Engkau. Di sini ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pengharapan baru dan pertobatan. Hari ini, pagi ini kami dilawat oleh Tuhan dalam ibadah ini. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak duduk, mari kasih salam kanan kiri, katakan engkau pasti diberkati. Minimal 5 orang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini adalah di mana kita melewati di penghujung tahun ya. Tinggal 3 minggu lagi nggak terasa. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih dan cinta Tuhan. Amin. Karena cinta Tuhan dan kasih Tuhan itu tak terbatas. Seperti mentari yang senantiasa memancarkan sinarnya, demikian cinta kasih Tuhan kepada kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau
bagi Tuhan? Saya jemput Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan kita Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Hai! Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Gunung kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersikap bernyanyi, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersikap bernyanyi, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Gunung-gunung kehadirannya datanglah. Bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyi, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Masih bersemangat? Kita naikkan pujian. Api kemuliaan. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua anak dari seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara nafiri, panggil
Sudah panas? Sudah keringetan? Tapi kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami begitu bahagia menjadi milik-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan kami boleh memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama-Mu dengan segenap hati. Dia yang maha tinggi. Amin Yesus. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang
menyelamatkan kami Tuhan. Bapa yang menggenapi janji-Mu kepada kami untuk boleh menyelamatkan kami dari segala dosa. Bapa yang telah memilih kami dari seluruh umat di dunia untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan pagi hari ini dengan hati kami yang tulus. Kami rindu Tuhan untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk boleh menjadikan hidup kami lebih baik di hadapan-Mu Bapa. Boleh menjadi berkat untuk sesama kami, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami percaya Tuhan, kami diubahkan. Untuk kami boleh memiliki harapan baru. Untuk kami boleh memiliki kehidupan baru yang lebih kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami, Tuhan dapati kami tetap setia menunggu-Mu Bapa. Dan kami boleh bersama-sama sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan, jemaat GBI Papan Mas ini Tuhan, bersama-sama menempati tempat kerajaan yang Tuhan boleh persiapkan kepada kami. Dan ketika kami boleh berharap Tuhan, jangan tinggalkan kami Bapa. Oleh karena itu kami mau bersama-sama merendahkan hati kami, untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Siapkan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh dikritik firman-Mu, dan kami boleh diubahkan menjadi manusia-manusia baru. Di atas segalanya kami mohon ampun buat segala-segalahan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita boleh bersama-sama mengadakan family gathering. Walaupun kita tidak bisa beribadah dengan leluasa, tapi puji Tuhan semuanya boleh terangkum dengan baik ya Bapak Ibu ya. Kemarin waktu di family gathering ada video, saya suruh kasih rate. Berapa nih rate-nya nih untuk family gathering? Saya kasih, ada yang kasih sebelah saya ngasih 9. Katanya sebelah saya ya, yang kemarin yang merasa sebelah saya siapa itu ya Bapak Ibu ya. Saya bisa ngomong karena saya kenal gitu ya. Kalau dia marah saya balikin marah. 9 katanya, kenapa? Karena kita gak bisa ibadah. Tapi saya bilang nilai saya 10, dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 10. Kenapa? Karena semuanya sudah terangkum dengan baik. Memang ada minusnya, kita gak bisa beribadah, tapi kan bukan kesalahan kita ya Bapak Ibu ya. Memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka. Mungkin waktu kita ibadah Bapak Ibu, kalau saya rasa nih ya, waktu kita ibadah dia kepanasan. Itu Bapak Ibu. Dia kepanasan, kita nyebut nama Tuhan Yesus, dia kepanasan. Haleluya, dia kepanasan. Makanya supaya dia gak kebakar, ya dia menegur kita gitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak mengurangi kualitas family gathering kita ya Bapak Ibu ya. Yang setuju dikasih rate 10 angkat tangan. Ya dikit. Mana angkat tangan itu ketuanya. Tahun depan gak family gathering lagi loh Bapak Ibu loh ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini yang diberikan kepada saya berjudul janjinya telah digenapi. Kita mau buka sama-sama kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya gak usah bacakan semua ya Bapak Ibu ya. Judulnya saja sudah terlihat, sudah kita tahu dari sejak kita masih sekolah minggu, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa ini menceritakan Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk kan ya Bapak Ibu ya. Padahal Adam dan Hawa sudah diperintahkan Tuhan, dilarang oleh Allah untuk tidak memakan buah itu. Tetapi dengan dengan berdayanya si ular, akhirnya mereka memakan buah pengetahuan dan yang baik dan yang buruk itu, akhirnya mereka berdosa. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita mau baca di Kejadian 3 ayat yang ke-15 Bapak Ibu, saya fokusnya di Kejadian 3 ayat 15 saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca perikop ini. Saya akan bacakan untuk kita Kejadian 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Aku, Allah maksudnya ya, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini berbicara tentang hukuman Allah kepada Hawa, Adam, dan ular. Jadi Allah mengatakan di ayat yang ke-15 ini bahwa keturunan Hawa, perempuan itu, dan keturunan ular akan saling membenci. Kalau kita baca di Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan bahwa keturunan manusia dengan keturunan ular akan saling membenci, akan bermusuhan. Keturunan perempuan akan meremukan kepalanya keturunan ular, dan ular akan meremukan tumitnya keturunan manusia. Jadi kedua keturunan ini akan saling membenci. Itu hukuman yang diberikan Allah, Bapak Ibu, pada saat itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul kita adalah janjinya telah digenapi. Janjinya siapa? Yang pasti janjinya Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ini ada seorang tokoh teolog namanya Karl Barth, ya. Beliau adalah seorang teolog yang terkenal dengan teologi neo-ortodoksnya. Ya, teologi yang menitik beratkan kepada fokus utamanya Tuhan. Dan manusia itu, karena Tuhan itu transcenter gitu ya, transcendental, dia itu Allah yang tidak bisa selami kedaulatannya oleh manusia. Jadi menurut beliau ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sangat tidak terbatas. Jadi manusia itu nggak bisa mengenal kedaulatan Tuhan ya melalui akal budi maupun pengalaman pribadi. Terus mengenal Tuhannya bagaimana? Kalau menurut beliau itu manusia itu bisa mengenal kedaulatan Tuhan tuh melalui firman-Nya, melalui wahyunya Tuhan yang turun melalui Yesus Kristus. Jadi karena ada Yesus Kristus, manusia bisa mengenal Tuhan. Itu menurut Bapak ini, Bapak Barth, Bapak Ibu Saudara. Menurut beliau, janji Allah yang digenapi itu adalah tindakan Allah yang mengikat. Kalau kita ngomong tentang mengikat, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang dihubungkan agar bersatu, gitu ya. Itu. Jadi menurut Barth ini adalah janji Allah itu adalah tindakan Allah yang mengikat, Bapak Ibu. Tindakan Allah yang mengikat, kemudian Allah itu yang bersifat tak terbatas. Tadi saya bilang transentral gitu ya, transversal, yang dia yang tidak terbatas dan sangat maha kuasa. Tidak bisa kita selami sebagai manusia biasa, Bapak Ibu. Tetapi dari kekuasaannya Tuhan, Tuhan itu ingin berhubungan dengan manusia. Ingin berhubungan dengan ciptaannya. Makanya dia memberikan janjinya, nubuatnya, Bapak Ibu. Untuk kita manusia, agar kita bisa mendapatkan, mengenal kedaulatan Allah yang luar biasa. Kemudian kalau Bapak Barth ini, beliau ini mengatakan bahwa penggenapan janji Allah itu adalah merujuk pada pemenuhan janji atau nubuat Allah. Itu ya Bapak Ibu, pemenuhan janji atau nubuat Allah yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Itu menurut tokoh teolog, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, apa sih janji yang digenapi? Janji yang digenapi itu menurut setelah saya baca dari berbagai sumber, gitu ya Bapak Ibu, janji Allah yang digenapi itu adalah komitmen Allah. Komitmen itu apa? Komitmen itu kalau saya lihat di kamus gitu ya Bapak Ibu, komitmen itu sama dengan janji, sama dengan sumpah, gitu ya. Jadi janji Allah itu adalah komitmen Allah yang maha kuasa, tadi yang sangat tak terbatas itu Bapak Ibu, yang penuh kasih setia kepada manusia yang berdosa, yang ingin menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia itu selain menyelamatkan apa? Mengubah manusia menjadi tujuan awal Bapak Ibu. Tujuan awal manusia diciptakan itu kan untuk menjadi sama dan serupa dengan Yesus. Seperti di Kejadian 1 Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tujuan awal Allah tuh ingin menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi karena Kejadian 3 ini, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah sangat mengasihi manusia sehingga dia ingin manusia itu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, walaupun manusia telah jatuh dalam dosa di ayat yang ke-15, ya, Allah memberikan janjinya sebenarnya Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama belajar. Bapak Ibu, di Kejadian 3 ayat 15 ini ada kata-kata yang saya kasih warna gitu ya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Ada konteks yang kita dapatkan Bapak Ibu
baik itu konteks sejarah, historis, budaya, itu ada. Jadi kalau kita mau baca satu ayat gitu, kita harus lihat konteksnya ngomongin apa. Nah ternyata di Kejadian 3 ayat 15 ini Bapak Ibu, yang pasti yang pertama konteksnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana Adam dan Hawa sebagai ciptaan pertama melakukan pelanggaran yang jelas-jelas Allah sudah ingatkan untuk tidak memakan buah itu. Jadi konteks pertama adalah manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kali. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi dosa. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Oh ternyata mereka harus menerima akibat. Ada sebab, ada akibat. Itu hukum duniawi ya Bapak Ibu ya, hukum yang terjadi, ada sebab, ada akibat. Jadi ketika manusia, si Adam dan Hawa itu melakukan dosa, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi konteks Kejadian 3 itu berbicara tentang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mendapati hukuman. Dan prinsip yang kita pegang Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita akan semua akan diadili menurut dengan perbuatan kita, betul ya? Karena apa? Yaitu kita harus mempertanggungjawabkan. Ada sebab dan ada akibat yang akan kita terima gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemudian yang ketiga, saya tertarik dengan yang ketiga Bapak Ibu, ada proto-evangelium. Apa sih maksudnya? Kalau saya baca gitu ya Bapak Ibu, saya cari literaturnya, proto-evangelium itu adalah satu nubuatan Allah gitu ya, nubuatan awal gitu, atau Injil, bagian dari Injil pertama yang Allah nyatakan akan kedatangan Mesias. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat yang ke-15 tadi ya Bapak Ibu ya, proto-evangelium itu tersirat, ya bukan tersurat. Kalau tersurat itu kita bisa lihat di bacaan. Tapi kalau tersirat itu nggak ada di bacaan Bapak Ibu. Tapi bisa kita pahami dan kita ketahui bahwa itu maksudnya Allah gitu. Jadi proto-evangelium ini adalah nubuatan awal bahwa Allah akan mendatangkan Mesias yang menyelamatkan umat manusia dan mengalahkan iblis. Di ayat yang ke-15 ada 3 kata kunci Bapak Ibu. Tadi di ayat yang ke-15 kan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada 3 kata kunci yang saya ambil Bapak Ibu di ayat yang ke-15. Yang pertama, keturunan perempuan. Keturunannya Hawa gitu ya pasti ya. Keturunan Hawa itu maksudnya adalah referensinya Yesus Kristus, merujuk pada Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan. Jadi disebut keturunan perempuan. Jadi Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan yaitu Maria yang akan mengalahkan iblis. Kemudian keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya ular kan ya Bapak Ibu ya di ayat yang ke-15. Maksudnya adalah merupakan simbol kemenangan. Jadi ketika keturunan manusia meremukkan kepala ular artinya bahwa itu merupakan simbol kemenangan yang telah dilakukan melawan iblis, melawan ular yang pada saat itu disimbolkan sebagai iblis Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah meremukkan tumit. Jadi ular itu akan meremukkan tumit keturunan manusia. Maksudnya apa? Simbol dari penderitaan keturunan manusia, keturunan perempuan yang akan mengalami penderitaan. Yaitu siapa? Yesus. Kita lihat sejarahnya Bapak Ibu ya. Kalau Paskah itu biasanya ada film apa ya? The Passion of the Christ. Itu entah saya mau nonton 10 kali, 15 kali, setiap saya nonton saya selalu nangis. Padahal cuma nonton Bapak Ibu ya. Belum merasakan. Penderitaan yang amat luar biasa terjadi gitu ya, yang dialami Yesus. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia berdoa dulu aja dia sudah sangat stres, sudah sangat sengsara. Seperti khotbah saya di YouTube. Kalau Bapak Ibu ada yang terima kasih bagi Bapak Ibu yang like and comment gitu ya dan subscribe. Itu memang kemarin itu saya tugas hermeneutik perjanjian lama itu suruh bikin satu khotbah masukin ke YouTube dan suruh subscribe 500. So saya bilang ya ampun Tuhan 500 ini dari mana gitu saya bilang. Tapi karena memang keterbatasan waktu itu cuma tinggal dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu dalam seminggu. Suruh mengumpulkan 500 subscribe akhirnya nggak bisa.
Makanya saya bilang beliau mengatakan ya udah nggak apa-apa, yang penting kumpulin aja, gitu ya. Tapi Pak Gembala udah share kemana-mana. Saya bilang udah nggak usah, orang nggak perlu subscribe 500, saya bilang gitu. Itu pun bikinnya pas saya mau family gathering. Jadi saya izin sama Ibu Ketua, maaf saya izin karena saya mau bikin video. Itu udah ngetek 5 kali Bapak Ibu. Yang paling bagus tuh yang itu, yang kepalanya sebelah doang ya. Kalau Bapak Ibu lihat video saya kan cuma segini ya. Sampai dosen saya bilang, kok kamu kepalanya itu, saya mau buru-buru Pak, saya bilang gitu. Karena saya kenal sama beliau, saudara kembarnya bapak saya gitu. Saya buru-buru deh, itu yang paling bagus deh, udah terserah mau bagus, mau nilainya berapa gitu saya bilang. Makanya saya berterima kasih sama Bapak Ibu atas komennya, Ibu Riyati dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati, dan saya pasti akan menyusahkan lagi Bapak Ibu sampai saya lulus nanti ya. Jadi mohon bantuannya ya Bapak Ibu ya, amin. Haleluya. Kembali lagi Bapak Ibu ke konteks. Merumukan tumit itu maksudnya adalah tadi simbol penderitaan yang akan dialami Yesus. Keturunan manusia yang itu Yesus akan mengalami penderitaan. Tetapi pada akhirnya pun keturunan manusia akan mendapatkan kemenangan. Dengan apa? Dengan kebangkitannya Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di ayat ke-15 ini ada satu pesan, ada satu janji, ada satu nubuat yang Allah ingin berikan kepada manusia. Jadi walaupun manusia sudah berdosa, sudah melanggar perintah Allah, tapi Allah masih mengasihi mereka, masih mengasihi Adam dan Hawa serta keturunannya. Bahwa suatu saat dia akan memberikan Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi walaupun di Kejadian 3 ayat 15 ini menyatakan dosa manusia pertama kali, tapi Allah juga memberikan janji yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian tadi, di perjanjian lama, di Kejadian tadi, manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan janji. Ketika adanya perjanjian baru, kalau kita baca di perjanjian baru di Galatia 4 Bapak Ibu saya bacakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Janjinya Allah di Kejadian tadi akan mendatangkan Mesias, protoevangelium tadi untuk menyelamatkan umat manusia mengalahkan ular itu digenapi dengan apa Bapak Ibu? Dengan kelahiran Yesus. Durasi waktu yang sangat lama ya Bapak Ibu ya. Dari awal manusia diciptakan, kemudian jatuh ke dalam dosa, sampai pada kelahiran Yesus, kematian, bahkan kebangkitannya dan sampai sekarang. Waktu yang teramat panjang Bapak Ibu. Tapi Yesus mengatakan tapi Tuhan mengatakan di Galatia 4 ini apa Bapak Ibu? Telah genap waktunya. Maksudnya apa? Genap waktunya di sini adalah waktu Tuhan itu sempurna. Mau ratusan ribuan tahun telah berakhir, tapi Tuhan tetap ingat janjinya Dia yang Dia berikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah itu Allah yang setia. Makanya kata tadi teolog si Bart mengatakan manusia yang terbatas ini nggak bisa menyelami kedaulatan Tuhan dengan akal pikiran. Makanya banyak orang-orang yang dari Kristus itu hijrah katanya ya, hijrah ke seberang karena katanya firman Tuhan tuh nggak masuk akal. Benar ya? Dari 5 roti dengan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang, bahkan ada sisanya lagi. Itu belum kehitung ibu-ibu yang bungkus-bungkus gitu ya Bapak Ibu ya. Menurut akal pikiran tuh nggak masuk akal ya, memang nggak bisa diselami kedaulatan Tuhan. Makanya kalau kita berusaha untuk mendalami firman, pinter, itu kita malah merasa kosong Bapak Ibu. Iya sama halnya dengan saya belajar lagi, aduh kok kayaknya saya nggak bisa apa-apa. Saya merasa dulu sebelum saya sekolah lagi tuh saya paling pinter gitu Bapak Ibu ya. Iya sudah sarjana matematika gitu ya, apa sih yang nggak bisa, sombong banget kata orang. Iya bener kan, orang matematika tuh kan kalau pikiran Bapak Ibu semua pasti pinter banget gitu. Tapi enggak, saya tuh pinter karena apa? Udah belajar duluan. Kalau Bapak Ibu belajar bareng saya, Bapak Ibu juga pinter sama saya. Tapi ketika saya belajar ini firman Tuhan, wah nggak bisa dihitung pakai matematika Bapak Ibu. Pakai rumus Instagram, integral itu nggak bisa. Nggak ada itu, nggak masuk ke otak manusia. Makanya banyak orang-orang yang dari anak Tuhan itu hijrah gitu karena merasa firman Tuhan itu nggak masuk akal. Bapak Ibu suka lihat podcast ya di media sosial.
Ada yang hijrah terus dia menjelek-jelekan, ini firman gini. Karena apa? Karena dia nggak kenal sama firman Tuhan. Dia nggak bisa menyelami otaknya, dia tuh nggak mampu, nggak sanggup. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau Bapak Ibu Saudara mau pinter gitu ya, jangan. Karena orang yang mau pinter gitu pasti dia akan merasa kosong. Jadi biasa-biasa aja Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu gak boleh, karena katanya Ibu Ima gak boleh pinter jadi saya gak mau pinter. Enggak begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika genap waktunya yang sempurna. Waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan mengatakan di Galatia 4 ini waktu Tuhan sempurna. Gak ada pernah kata terlambat. Mungkin sekarang kita lagi dalam masalah. Kita sekarang mungkin lagi dalam pergumulan atau sakit penyakit ya Bapak Ibu ya. Kita merasa kita tuh udah berdoa, kita merasa kita udah berobat, atau kita merasa kita udah melakukan firman Tuhan, udah hidup kudus misalnya. Tapi kok progresnya gak ada nih. Pernah gak sih Bapak Ibu begitu? Mungkin ya, saya juga pernah. Kok Tuhan gak ada progresnya, doa saya capek, sampai berlutut saya nangis-nangis, saya capek. Merasa gak ada progres. Tapi Bapak Ibu percaya, Tuhan mengatakan apa? Genap waktunya. Artinya adalah waktu Tuhan itu tidak ada yang tahu. Waktu Tuhan itu sempurna. Yang mungkin menurut kita kok nggak muncul nih jawaban Tuhan. Itulah manusia. Makanya saya bilang kalau kita mau menyelami kedaulatan Tuhan tuh nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pasti akan mengenapi janjinya. Tapi apa? Tepat pada waktunya Tuhan. Tepat pada waktu yang sempurna yang Tuhan izinkan terjadi. Tepat pada waktu yang tidak terlambat buat siapapun. Tepat pada waktunya karena Allah bekerja dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, ketika Allah menggenapi janjinya, selain tepat pada waktunya, dia menggenapi janjinya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menggenapi janjinya itu dengan apa? Dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Sebagai penggenapan janjinya Allah Bapak Ibu Saudara. Itu karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita manusia sebagai ciptaan umatnya Bapak Ibu. Di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan sesungguhnya seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sudah ada janjinya Allah, sudah diberikan, nubuat Allah sudah diberikan dan dituliskan dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Dan digenapi, benar-benar digenapi dengan kedatangannya Yesus. Dari sini kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji mengampuni, Allah mengampuni dan Allah berjanji menyelamatkan. Betul-betul terjadi dengan kedatangan Yesus yang mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Allah sudah menggenapi janjinya nih kepada keturunan manusia untuk dia menyelamatkan dengan mendatangkan Mesias yaitu Yesus Kristus. Lalu aplikasinya dalam kehidupan kita bagaimana Bapak Ibu? Agar janji Allah dapat tergenapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menunggu dengan harapan. Kita pernah kecil ya Bapak Ibu ya. Ya, dan mungkin anak kecil ini dan sekarang ini anak kecil gitu ya. Jangan kan anak kecil kita deh yang sudah tua. Kalau dapat hadiah senang kan ya? Senang sekali, ada sukacita yang besar gitu. Apalagi kalau kita dijanjikan sesuatu gitu, pasti kita akan sangat berharap dengan sukacita. Jadi yang pertama Bapak Ibu dalam kita menunggu penggenapan janji Allah, mari kita tunggu dengan penuh harapan. Kalau kita menunggu dengan penuh harapan sebuah hadiah yang besar, pasti akan ada sukacita yang akan kita rasakan. Aku akan dapat hadiah yang besar. Sampai kita dapat hadiah yang besar, sudah dipastikan kita pasti akan melakukan hal yang baik dan terbaik ya Bapak Ibu ya. Kalau anak saya janjikan, ayo nanti kamu boleh main handphone. Anak saya tuh seneng banget main handphone. Tapi sama saya gak pernah dikasih HP. Kecuali kalau kita pergi
jauh keluar kota, nggak ada TV, mereka saya kasih. Tapi untuk hari-harian tiap hari mereka nggak pernah saya kasih HP. Jadi HP itu adalah sesuatu hadiah yang besar buat mereka. Jadi setiap hari mereka bilang gini, mama nanti kan mama janji kan kita dikasih HP. Iya, tuh seneng gitu Bapak Ibu. Tapi harus bagaimana saya bilang gitu. Tapi aku nggak boleh nakal, kata si kakak. Gitu ya, anak saya kan antara bumi dan langit itu satu sifatnya itu bumi dan langit Bapak Ibu. Kalau guru-guru sekolah minggu pasti udah tahu deh anak saya itu bagaimana. Jadi si anak saya itu melakukan hal yang terbaik supaya mamanya bisa menggenapi janjinya dikasih HP. Jadi ketika mereka menunggu penggenapan janji itu, mereka akan melakukan yang terbaik. Sama dengan kita Bapak Ibu. Sambil kita menunggu janjinya Allah tergenapi dalam hidup kita, mari kita tunggu dengan penuh harapan. Dengan melakukan hal-hal yang baik. Lalu yang kedua adalah pemulihan melalui Yesus memberi harapan baru. Keturunan manusia dipulihkan karena kematian Yesus. Karena kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus mampu mengalahkan iblis. Mampu mematahkan, meremukkan kepalanya ular Bapak Ibu Saudara. Dengan hal itu memberikan harapan baru buat kita orang-orang percaya. Jadi ketika kita misalnya kita sakit Bapak Ibu. Kalau kita sakit kita perlu obat, betul ya. Kalau kita minum obat percaya nggak sembuh? Percaya pasti kan, saya minum obat ini supaya saya sembuh. Itu kan artinya bahwa itu ada harapan baru dari obat itu, memberi kesembuhan buat kita. Sama, Yesus sudah mati di kayu salib memberi harapan kita baru buat kita untuk kita sembuh, untuk kita sehat secara rohani Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menghidupi janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberat apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita harusnya bersyukur. Iya dong, karena kita masih bisa bernafas. Kita masih diberi kekuatan, masih bisa diberi kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dalam kita mencari, menunggu penggenapan janji Allah dalam hidup kita, mari kita sama-sama belajar taat. T-A-A-T, taat. Ya, taat. Karena orang-orang yang taat ini akan mendapati janji Allah. Sama tadi seperti anak saya, ketika dia taat sama mamanya, dia pasti akan dapat hadiah dari saya. Itu pun yang terjadi sama kita Bapak Ibu. Kalau kita mau menerima janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita, mari kita belajar taat. Taat apa? Taat akan firman Tuhan. Mungkin yang anak-anak, masih anak-anak, taat sama orang tua. Karena itu kunci. Kunci kesuksesan kamu tuh adalah taat sama orang tua. Karena apa? Karena saya bisa ngalamin itu karena ya saya mengalamin gitu. Saya bisa ngomong gitu karena saya ngalamin. Ya setuju ya anak-anak muda ya. Kunci utama keberhasilan kamu itu adalah taat sama orang tua. Jadi kalau kamu gak taat pasti kamu gak akan berhasil. Amin. Amin. Betul, betul. Betul, itu kuncinya. Sama kayak kita Bapak Ibu, gak cuma anak-anak. Kita juga sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau berhasil di dunia ini, kalau kita mau berhasil mendapati nama kita tertera di buku kehidupannya Tuhan, kita harus taat sama Bapak kita. Kalau kita nggak taat, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak akan berhasil. Jadi kunci kehidupan Kristen yang berhasil tuh ya sebenarnya intinya apa? Taat akan firman Tuhan. Mau kita pelayanan jungkir balik dari atas sampai bawah muter-muter gitu ya, sampai kepleset pingsan. Ketika kita nggak taat sama firman Tuhan, nggak ada artinya. Jadi kuncinya satu Bapak Ibu. Kalau kita mau mendapati janji Allah, kita harus hidup taat di hadapan Tuhan. Serahkan semua hidup kita secara total kepada Tuhan. Saya bisa bilang begini Bapak Ibu, kenapa? Karena saya pernah ditegur sama Tuhan. Dan itu gak enak. Saya bilang ya udahlah Tuhan, saya gak mau lagi kayak gini. Jadi benar-benar kalau saya merasakan waktu itu ketika saya ditegur, untung ditegur Tuhannya nggak sampai itu ya aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu. Cuman saya merasa wah saya benar-benar ditegur Tuhan. Jadi saya kayak Yunus gitu. Tahu cerita Yunus ya? Saya pergi meninggalkan panggilan Tuhan dan saya ditegur. Untung saya nggak ditelan ikan Bapak Ibu.
Dan dari situ saya bilang, ya udah Tuhan, saya mau berserah. Tuhan mau ngasih saya ke sini, ayo. Saya mau ngasih ke sini, ayo. Jadi saya sekarang posisi hidup saya itu adalah sekarang udah berserah aja, Tuhan mau kayak gimana. Tuhan mau pakai saya kayak gimana, terserah. Karena apa? Ya itu, saya nggak mau lagi ditegur. Cukup sekali seumur hidup. Gitu ya Bapak Ibu, saya nggak mau ngulang lagi. Dan saya harap Bapak Ibu juga jangan sampai ditegur Tuhan. Baru taat. Terus hidup taat, jangan kayak saya ada beloknya gitu. Lurus aja Bapak Ibu, karena yang lurus itu yang enak. Amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita janji Allah agar digenapi. Yang terakhir adalah kehidupan yang berubah karena janjinya. Jadi karena Tuhan telah mati buat kita di kayu salib, menebus kita dan bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa Dia punya kuasa. Hidup kita harus berubah sebagai orang-orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang hidupnya mirip dengan Kristus, mirip dengan Yesus. Kalau Yesusnya baik, ya kitanya juga harus baik. Rubah kebiasaan buruk kita, rubah kebiasaan hidup kita yang lama, yang maaf nih, misalnya yang suka ngomongin orang, yang suka jahat sama orang. Maaf Bapak Ibu di kantor yang suka nilep uang kantor. Minta ampun sama Tuhan. Tadi saya bilang jangan sampai ditegur sama Tuhan, baru Bapak Ibu sadar. Ubah kebiasaan kita yang lama sebelum Tuhan tegur. Karena apa? Karena Dia sudah mati buat kita Bapak Ibu. Ada harapan baru buat kita, oh saya orang berdosa, saya bisa jadi sempurna nanti ketika Yesus panggil saya. Saya gak perlu sibuk mikirin kesulitan nanti di neraka bagaimana. Karena apa? Karena saya pasti masuk surga. Sebagai orang Kristen kita percaya masuk surga gak Bapak Ibu? Aduh kayaknya lemes banget ini. Percaya gak masuk surga Bapak Ibu? Amin. Tapi apa semuanya bisa? Amin. Bisa, ngapain takut? Amin, bisa. Walaupun tidak semua orang Kristen bisa masuk surga ya Bapak Ibu ya. Ada yang Kristen KTP gitu, tapi jangan sampai. Lakukan aja yang taat, yang baik. Ubah hidup kita yang jelek. Ubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang lebih baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, Allah menjanjikan keselamatan buat keturunan manusia. Dengan dibuktikan lahirnya Yesus, matinya Yesus, dan bangkitnya Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai umatnya Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita genapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menjadi berkat. Amin buat firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai
senai nai to siara nabo tere nabo asiara nabo Rutasia manai Itarani anai Oh sukai Hadirkan kami lebih dalam Tuhan, masukkan kami dalam hadirat-Mu, semakin lekat kepada-Mu Allahku, tenggelamkan kami dalam kasih setia-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Saudara boleh masing-masing berdoa untuk kebutuhan saudara, pergumulan saudara. Allah ingin hari ini saudara berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Hotamun nahitara syiara namarasi, susuhita nariha namasi, suhinahitara syiara narolamasi. Jangan khawatirkan apapun dalam hidup, sebab aku Allah yang memelihara jagai engkau. Himunahitas, tak sekalipun aku meninggalkan engkau sedetik pun. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang memiliki pergumulan, yang mereka tidak dapat mengatakan sesuatu kepadamu. Baginya tidak mungkin, tapi bagi Allah segalanya mungkin. Di dalam nama Yesus, doa jemaat-Mu didengar Tuhan, dikabulkan, dan dia pulang. Sungguh tidak rugi aku datang pagi hari ini, sebab Allah melawat umat-Nya. Doa kami bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Oh Tuhan, lawat mereka. Kesembuhan terjadi oleh imannya di dalam nama Yesus Kristus. Pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, Tuhan memberikan jalan keluar. Damai, sukacita, ketenangan, ketentraman, kesehatan nyata dalam setiap umat Allah. Sehingga kami menyadari kalau kami boleh ada karena janji yang Tuhan telah genapi dalam hidup kami, yaitu pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bagi yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Tuhan akan tolong agar sungguh mereka boleh bekerja, mereka boleh mengatur waktu, mereka boleh diberkati untuk menjadi berkat. Bagi jemaat yang terus bergumul untuk buah kandungan mereka, ingin memiliki seorang momongan, doa kami dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Dan kami percaya Allah yang disembah oleh Sarai istri Abraham juga Allah kami. Allah yang disembah oleh Elisabeth istri Zakaria yang tidak mungkin melahirkan juga Allah kami. Dan kami tahu Allah yang sama kami sembah, sebab Allah itu Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami buat tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Dan kami bersyukur kalau Family Gathering Natal telah berjalan dengan baik. Dan kami ingin menyongsong untuk tanggal 24 dan 25 nanti, bila dengan penuh sukacita kami boleh merayakan kembali Natal Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan yang akan diberikan jemaat-Mu. Kiranya persembahan ini berarti berguna untuk pelayanan di tempat ini. Dan jemaat Tuhan tidak menjadi miskin dan berkekurangan. Jemaat semakin diberkati Tuhan. Pemerintahan kami dalam Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, Tuhan akan memberikan wibawa urapan hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketentraman nyata. Bersama jajarannya, Tuhan tolong perekonomian semakin membaik, ketenangan dan ketentraman semakin nyata. Lebih daripada itu, Injil boleh diberitakan dimanapun juga. Kebangunan rohani terjadi di Indonesia dan di Indonesia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang pimpin kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan.
Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai Maranatha Yesus kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.